Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan membahas mengenai jinayah atau tindak pidana. Mengenai jinayah atau tindak pidana. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembunuhan. Iya, pembunuhan. Kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah pembunuhan, dengan kata pembunuhan, karena banyak sekali di media-media sosial, di televisi, di koran, maupun di kehidupan nyata mengenai tentang pembunuhan. Yang pertama yaitu tentang pengertian pembunuhan. Istilah pembunuhan, siapa yang mengetahui tentang istilah pembunuhan? Ya, benar sekali ya, bahwasannya pembunuhan yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun menggunakan alat yang tidak mematikan. Artinya, pembunuhan sejalan dengan sebagian ulama bahwa perbuatan pembunuhan yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan jarimah. Selain jinayah juga disebut juga dengan jarimah. Jarimah ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lain sebagainya. Yang kedua mengenai macam-macam pembunuhan. Ternyata selain dari pengertian pembunuhan, kita juga akan mengetahui pembunuhan itu ada macamnya. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan karena kesalahan, dan lain sebagainya. Yang ibu mau ambil contoh yaitu 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan atau berat, gitu. Pembunuhan yang direncanakan, misalnya seperti ini. Hopi dan Rizda ini bertengkar. Dikarenakan Hopi kesal sama Rizda, Hopi merencanakan pulang sekolah akan membunuh Rizda dengan golok misalkan. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan pembunuhan direncanakan. Kenapa ibu disebut dengan pembunuhan sengaja? Karena sudah diniatkan sama Hopi mau membunuh Rizda. Seperti itu. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja yakni pembunuhan yang tidak diniatkan tetapi menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi tidak diniatkan dan menggunakan alat yang tidak lazim dipakai oleh pembunuh, tetapi menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan ini jadi pembunuhan yang tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan kejahatan. Contohnya itu seperti Faza ini berburu rusa ke hutan. Niat Faza ingin membunuh rusa, tetapi ternyata di belakang Faza itu ada rusa. Ada orang yang mau pulang. Karena rusa kaget, rusa pergi. Ternyata Faza sudah terlanjur menembak orang tersebut yang niatnya mau berburu rusa malah berburu orang gitu, dan menyebabkan kematian. Itu yang disebut dengan pembunuhan karena kesalahan. Yang ketiga yaitu mengenai dasar hukum larangan membunuh. Pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan menghargai hak hidup setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Wa man taqula madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusyrik fil qatl. Innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan suatu alasan yang benar. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh ia telah memberi kekuasaan kepada walinya. Dan janganlah walinya melampaui batas dalam pembunuhan. Sungguh ia adalah orang yang diberi pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Yang selanjutnya mengenai hikmahnya.
Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain adalah untuk memelihara keselamatan dan kehormatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindakan pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal, berat, sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Penerapan hukuman bagi pelaku pembunuhan ini agar tidak ada satu orang pun yang melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi seperti itu ya. Ibu rasa ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya membahas mengenai penganiayaan, kisos, diat, dan kifarat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.